nggak sih kalian itu ngebayangin kayak di Gojek, Grab, Shopee, atau startup lainnya itu tuh ngerasanya tuh lebih enjoy, lebih fun karena mereka tuh boleh pakai kaos gitu. Sementara kalau misalnya kita kerja di bank atau suatu perusahaan yang kayak misalnya Honda, itu mereka memiliki seragam kas mereka yang harus rapi atau mungkin harus pakai kemeja yang kaku dan juga suasananya serius banget. Well, the distinct feeling or vibe is exactly what we call organizational culture or corporate culture in industrial psychology. Nah, jadi apa sih budaya perusahaan atau corporate culture ini? Nah, budaya perusahaan ini sama aja tuh kayak kepribadian yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai, keyakinan, dan juga perilaku yang dianut bersama. Nah, budaya-budaya tadilah yang menentukan cara kita itu melakukan sesuatu di sini gitu. Contohnya, misal ada perusahaan yang kepribadiannya itu adventurous, nah dan berani mengambil sebuah resiko gitu. Ada juga yang kepribadiannya hati-hati atau dia lebih condong ke patuh aturan. Nah, ini ada poin penting nih teman-teman. Budaya yang kuat itu yang memiliki struktur kontrol yang dimana tanpa perlu birokrasi yang kaku gitu. Nah, jadi karyawan itu jadi tahu gitu mana yang benar, mana yang salah tanpa harus mereka tuh baca manual book. Nah, tapi kuncinya budaya yang baik itu adalah budaya yang selaras atau align. Nah, dengan strategi dari perusahaannya. Nah, arti kata dari selaras tadi, budaya itu jadi bukan cuman kayak pajangan poster aja, tapi bagian dari sistem besar yang menyelaraskan sebuah organisasi. Bayangin aja kalau misalnya sebuah perusahaan kayak komputer, ada hardware dan juga ada softwarenya. Hardware di sini maksudnya itu jelas dirancang gitu, ada visi, ada misinya, ada business plan-nya juga, yang dimana tujuan dari si business plan ini tuh kayak sustainability atau keberlangsungan usaha tersebut. Dan kuncinya yaitu sustainability. Sustainability ini tuh apa sih? Misalnya sustainability itu adalah sebuah profitability teman-teman. Nah, sustainability ini tuh menjadi sebuah kunci karena sustainability ini tuh profitability yang dimana sales tinggi itu omsetnya akan naik. Nah, itu juga belum tentu perusahaan tersebut jadi profit ya. Kenapa? Ya karena profit itu sama dengan sales dikurangi cost atau biaya. Nah, kalau salesnya tinggi tapi costnya boros ya sama aja. Jadi percuma. Nah, budaya perusahaan itu tuh menjadi sebuah software yang menggerakkan si hardware tadi. Software atau budayanya itu harus mendukung karyawan. Misalnya nih, karyawan harus punya budaya yang hemat, efisien, dan juga anti boros. Percuma visinya adalah termurah atau hardware-nya kalau budayanya software-nya itu boros, nyalain AC 24 jam, atau banyak proses kerja yang buang-buang duit gitu. Nah, nggak akan profit juga ya, karena itulah pentingnya atau kata selaras tadi atau align. Lalu gimana sih cara mengukur software hardware tadi gitu ya di dalam perusahaan? Yaitu dengan salah satunya dengan OCI. Nah, OCI ini itu merupakan salah satu alat yang paling terkenal di psikologi. OCI atau Organizational Culture Assessment Instrument, dia tuh model yang memetakan budaya menjadi 4. Nah, keempat itu apa aja? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya budaya klan. Budaya klan ini atau kuadran internal dan juga fleksibel. Nah, dia tuh kayak keluarga besar gitu, dimana fokusnya itu ke kolaborasi, teamwork, dan juga pengembangan karyawan. Pemimpinnya itu kayak mentor, suasananya juga sangat suportif. Bayangin aja nih, ada sebuah bisnis keluarga, atau toko, atau restoran, atau perusahaan yang sukses, dimana pemiliknya itu pasti langsung turun langsung gitu, kenal semua karyawan dan juga suasananya jadi sangat kekeluargaan. Kedua,
itu ada budaya adokrasi. Nah, adokrasi di kuadran eksternal dan juga fleksibel. Dimana tuh sebuah tempat yang inovasi gitu. Fokusnya ke kreativitas, berani mengambil resiko, dan juga jadi yang terdepan. Karena pemimpinnya itu visioner dan juga inovatif. Contohnya itu kayak paling gampang kayak Google dan juga SpaceX. Yang dimana mereka tuh harus inovasi atau kalau enggak ya enggak berjalan ya tersebut, mendorong orang lain tuh untuk terus mencoba hal baru, gagal cepat atau belajar cepat, dan berani mengambil sebuah resiko. Makanya kantornya itu dibikin lebih fun biar orang-orang itu memiliki insight atau ide-ide baru yang makin kreatif. Budaya yang ketiga itu ada namanya budaya market atau budaya pasar. Kuadrannya eksternal dan juga stabil. Nah, ini yang dibahas detail itu, budaya ini tuh sangat kompetitif dan juga fokus pada hasil. Di budaya tersebut, perusahaan itu pastinya sudah stabil, tapi fokusnya keluar, ngalahin kompetitor. Nilai utamanya seperti customer certification. Bayangin aja kalau misalnya perusahaan e-commerce, misalnya kayak Shopee atau Tokopedia atau e-commerce lainnya ya. Nah, mereka kan sama-sama perang promo ya, dimana untuk ngedapetin si market atau target tadi. Perusahaan consumer good, yaitu Unilever atau P&G gitu kan, yang perangnya itu di rak supermarket, dimana pemimpinnya tegas, targetnya juga jelas, kalahkan kompetitor, dan yang paling penting kejar profit. Jadi bukan cuman sales aja, mereka tuh mengejar profit. Terakhir tuh yang keempat ada namanya budaya hierarki. Budaya hierarki ini yaitu di kuadran internal dan juga sudah stabil, adalah budaya yang sangat terstruktur, formal, dan juga penuh sama prosedur. Fokusnya ke efisiensi internal dan juga stabilitas, dan yang pastinya patuh dengan SOP. Contohnya paling jelas itu adalah bank. Misalnya kayak BUMN, instansi pemerintah atau PNS yang sudah ada tunjangannya, gajinya juga sudah terlihat, ya kan? Atau pabrik manufaktur yang lain. Nah, kenapa? Ya karena mereka kan butuh stabilitas dan juga presisi ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya di bank, tellernya tuh kreatif gitu, atau adokrasi, nggak ngikutin SOP. Kacau deh jadi. Kan karena aturan dan prosedurnya adalah aturan yang memang harus kita taati, jadi kayak rajanya gitu. Nah, jadi seberapa besar sih dampak ke kinerja? Korelasinya sangat besar atau sangat kuat ya, karena budaya yang selaras akan memotivasi si karyawan tersebut. Tapi selaras juga berarti cocok dengan industrinya ya. Contohnya, situasi genting ini kayak perang gitu ya kan, akuisisi perusahaan. Nah, perusahaan dengan budaya yang market, yang dia tuh lincah, kompetitif gitu ya kan, bisa mengambil keputusan yang cepat, menangkan deal gitu. Sementara dengan perusahaan yang memiliki budaya hierarki, lambat, birokratis, itu masih sibuk sama rapat internal, yang akhirnya dealnya itu diambil sama kompetitor lain gitu. Budaya yang tepat, kinerja. Jadi kesimpulannya, corporate culture ini tuh sebuah software atau DNA lah, menghidupkan sebuah hardware tadi atau strategi perusahaan. Budaya itu bukan cuman soal vibe, tapi bagaimana perusahaan ini tuh mengeksekusi strategi untuk mencapai profitabilitas dan juga sustainability. Nah, kira-kira perusahaan idaman kalian itu masuknya kebudayaan yang tipe kayak gimana sih? Boleh deh kalian ceritain di kolom komentar ya.